Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Ervina Anastasia. Kalian bisa panggil Ibu Nata. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat. Dan sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Walaupun kita belajar hanya melalui daring, hanya tetap maya saja, kita harus tetap semangat. Semangat kan? Masih semangat? Kalian juga pasti udah gak sabar kan untuk belajar? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita tepuk semangat dulu supaya Ibu tahu kalian semangat atau enggak. Dan juga dengan tepuk semangat ini, Ibu harap kalian bisa lebih semangat. Ayo ikutin bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat, kalian semua semangat. Udah gak sabar ya untuk belajar. Ayo kita mulai belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Anak-anak, semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan juga membutuhkan manusia. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan habitat atau lingkungannya, seperti membutuhkan tanah, membutuhkan udara, membutuhkan apa lagi ayo? Membutuhkan air, membutuhkan matahari di dalam kehidupannya. Nah, sekarang anak-anak lihat gambar ini. Gambar-gambar di atas ini adalah gambar hewan-hewan. Ayo kita sebutkan namanya bersama-sama, oke? Ini hewan apa? Komodo. Iya betul, ini hewan komodo. Bukan teman bayiku ya, ini hewan komodo. Selanjutnya ada, ini apa? Harimau. Iya pinter, ini harimau. Selanjutnya ini apa? Burung apa ya ini? Burung elang. Betul, pinter banget sih. Terus ini hewan apa? Badak. Iya betul, ini hewan badak. Ini terakhir ya. Ini hewan apa? Burung. Iya burung apa ya? Burung cendrawasih. Betul, pinter ya kalian semua. Nah, hewan-hewan yang di atas ini merupakan hewan yang sudah langka. Apa sih hewan yang sudah langka itu? Ada yang tahu nggak apa itu hewan langka? Dan kenapa sih hewan-hewan bisa menjadi langka? Nah, penyebab hewan menjadi langka itu ada banyak hal ya anak-anak. Ada bisa karena diburu, habitatnya rusak, dan juga kurangnya ketersediaan makanannya. Apabila ketersediaan makanannya habis, maka akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistemnya. Hah? Rantai makanan pada ekosistem? Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dan di dalam rantai makanan itu, makhluk hidup ada yang berperan sebagai 3. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, yang ketiga sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, anak-anak, produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Dan semua tumbuh-tumbuhan adalah produsen. Apa sih maksudnya? Kok bisa menghasilkan makanannya sendiri? Apakah mereka masak di dapur terus makan sendiri? Enggak ya anak-anak. Tumbuhan menghasilkan makanannya dengan bantuan sinar matahari. Dan
itu dinamakan proses fotosintesis. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka harus mendapatkan makanannya dari luar. Makanannya dari luar seperti apa, Bu? Apakah harus keluar rumah? Iya, jadi konsumen itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri seperti produsen, seperti tumbuh-tumbuhan. Dan konsumen itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang diproduksi oleh produsen. Jadi mereka makan produsen. Konsumen makan produsen, konsumen 1 makan produsen, seperti itu. Nah, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari konsumen tingkat 1. Dan konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanannya dari konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 2 itu memakan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Lebih simpelnya seperti ini ya. Pada konsumen itu ada yang herbivora, karnivor, dan juga omnivor. Nah, yang herbivor tadi apa ya? Konsumen tingkat 1. Iya, mereka makan tumbuh-tumbuhan, makan sayuran, gitu aja. Dan ada karnivor. Karnivor adalah konsumen makhluk hidup yang memakan daging-dagingan. Tadi contohnya apa? Pada konsumen tingkat 2. Iya, konsumen tingkat 2 kan makan konsumen tingkat 1. Berarti dia memakan makhluk hidup lainnya. Dan ada omnivor. Omnivor adalah makhluk hidup yang memakan daging dan juga tumbuhan atau sayuran, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pengurai atau decomposer. Nah, pengurai ini merupakan makhluk hidup yang sangat penting di rantai makanan. Kenapa? Karena decomposer ini menguraikan makhluk hidup yang telah mati, sehingga menjadikannya sebagai humus yang subur dan baik untuk tumbuhan. Jadi bisa untuk nutrisi produsen. Jadi dari produsen kan nanti akan mengurai lagi. Sudah di akhir di konsumen tingkat 3 meninggal, diuraikan oleh decomposer. Kalau tidak ada decomposer, tidak ada yang bisa menguraikan dan tidak ada yang bisa mengembalikan lagi kepada produsen. Nah, ini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Elang kalau mati nantinya dia akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Oh iya, tadi ibu lupa bilang ya, kalau pengurai itu contohnya jamur dan juga bakteri. Seperti itu. Nah, coba lihat lagi pada rantai makanan ekosistem sawah. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen 3. Dan di sini ada jamur atau bakteri sebagai pengurai atau decomposer. Supaya lebih gampang untuk kita ingat, mari kita nyanyikan lagu rantai makanan yang telah ibu buat. Ini pada ekosistem sawah yang tadi ya, nadanya naik beca. Siap, semuanya siap? Proses makan dimakan itu rantai makanan. Proses makan dimakan itu rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nantinya elang itu akan diuraikan oleh sang pengurai bakteri atau jamur. Sungguh hebat sekali, semua saling butuhkan.
anak-anak sudah paham belum mengenai rantai makanan? Ibu sudahi dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.